ternyata ketika saya tanam itu hasilnya seperti ini. Tumbuhnya tidak satu tunas dan besar. Kemudian saya iris, saya buang yang bagian yang busuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani porang dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam segala aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini saya berada di lahan porang yang saya tanami dari bibit umbi. Ini bobot bibit dulu 3 sampai dengan 5 on. Tapi di sini kelihatan ada satu hal yang kurang memuaskan bagi saya, yaitu pertumbuhan porang yang tidak seragam. Maksud saya tidak seragam, itu ada yang besar, ada yang kecil. Ini usia tanam sekitar hampir 2,5 bulan. Pertumbuhannya cukup lambat kalau ini dari umbi, apalagi ini di lahan tanpa naungan. Dan ini sejak semalam daerah saya ini angin cukup kencang. Di sebelah atas yang dari umbi kecil atau yang dari katak pun banyak tadi batang-batang yang tumbang, tapi tidak sampai patah, cuma melengkung-melengkung sampai ke tanah. Ini yang dari batang besar yang berada di lahan tanpa naungan ini terlihat aman. Di sini saya akan coba membagikan pengalaman saya pribadi. Semoga bermanfaat nanti untuk semua petani porang, khususnya yang masih pemula seperti saya ini, dan buat sobat-sobat petani porang yang lain. Ini waktu sebelum penanaman, itu penyimpanan bibit porang itu amatlah sangat penting, terutama bibit yang berasal dari bibit umbi. Ini dulu saya bibit dari katak yang 2 musim, kemudian saya bongkar, saya simpan di rumah. Bibit sudah tua, sudah dorman penuh, sudah asli dorman, bukan bibit muda. Tapi kenapa hasilnya tidak bisa besar-besar semua? Ada yang besar, ada yang kecil. Ini ada sekitaran 10% yang tumbuh kecil dan bahkan tumbuh lebih dari 1 tunas. Ini seharusnya kalau yang dari bibit umbi yang ukuran sekitar 3 sampai dengan setengah kilo, itu seharusnya tumbuhnya sebesar ini. Ini batang tunas yang tumbuh harusnya sebesar ini, tidak sebesar itu, ataupun yang sebelah sana yang tumbuh ganda itu ada yang kecil. Itu penyebabnya setelah saya amati sejak dari awal penyimpanan bibit itu, saya memang sudah melakukan satu kesalahan. Bukan kesalahan pada pemilihan bibit, tapi kesalahan pada penyimpanan bibit. Bagaimana kesalahannya? Dulu ketika bibit saya simpan di rumah itu tidak saya buatkan rak-rakan, tapi saya letak di lantai rumah. Saya berani meletakkan di lantai rumah itu karena saya rasa lantai tidak cukup kering, tapi ternyata yang bagian bawah itu tetap berkeringat dan lembab, dan akhirnya menimbulkan seperti mengeluarkan cairan. Kemudian ada yang seperti busuk tuh. Dan waktu saya menyimpan itu saya taruh atau saya letak secara tengkurap, berarti calon mata tunas itu berada di bawah. Dan akhirnya ketika musim tanam tiba, saya cek umbinya hampir ada yang separuh itu busuk, ada separuh. Kemudian saya iris, saya buang yang bagian yang busuk. Dan ternyata ketika saya tanam itu hasilnya seperti ini. Tumbuhnya tidak satu tunas dan besar, tapi ada yang satu tunas itu agak besar, tapi tunas yang lain itu kalau tumbuh lebih dari 1 tunas itu kecil-kecil seperti ini. Memang ini nanti insya Allah ada lebih dari 1 umbi ketika kita panen, tapi batangnya tidak bisa besar seperti yang lain yang tumbuh normal seperti ini. Ini yang tumbuh normal, ini ketinggian sekitar 1 meter, ini batang pun sudah lumayan cukup besar ini.
Nah, mungkin ini bisa menjadi pengalaman khususnya buat saya sendiri, menjadi pengajaran buat saya sendiri, dan semoga bisa juga menjadi pembelajaran buat sobat-sobat petani porang yang lain yang masih dalam tahap memulai budidaya porang. Itu amatlah sangat penting ketika kita melakukan penyimpanan bibit. Sebagus apapun bibit kita, kalau kita salah meletakkan atau salah menyimpannya, itu akan sangat berakibat fatal. Ini alhamdulillah masih mau tumbuh, meskipun dia tumbuh agak kecil tapi masih tertolong, masih tumbuh. Minimal nanti kita masih bisa pulih lah bibit kita yang dulu kita tanam. Tapi kalau yang sudah terlanjur atau sudah tingkat kerusakannya itu tinggi, itu akan sampai busuk habis, bahkan sampai tidak mau tumbuh. Ini di sini banyak yang keluar tunas lebih dari satu. Selain ini itu yang sebelah situ, ini pun tumbuhnya kecil. Ini tumbuh kecil, akhirnya saya sulami. Ini sebelahnya saya kira itu tidak tumbuh dulu. Nah, ini tumbuh kecil, padahal ini bibitnya sama, ukuran sama. Itu sebelah sana pun banyak yang kecil. Ada sekitar 10% ini yang tumbuh kecil. Ini bahkan tumbuh 3 seperti ini, dan kecil-kecil seperti tumbuhnya katak. Bahkan ini yang tumbuh normal, yang besar seperti ini, yang tumbuh lebih dulu, ini sudah mengeluarkan tunas yang kedua. Ini tumbuhnya lebih awal, tumbuh duluan. Ini meskipun di lahan tanpa naungan, ini ketinggian masih bisa mencapai sekitar 1 meter. Saya harap sobat-sobat tani yang lain tidak mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Bisa kita jadikan pembelajaran ini mengenai kesalahan cara penyimpanan bibit. Kalau untuk bibit katak mungkin agak lebih mudah karena katak dia kadar airnya sedikit, tidak seperti yang bibit dari umbi. Yang sangat perlu diperhatikan adalah penyimpanan dari bibit umbi, terutama umbi yang besar. Oke sobat tani, mungkin sekian dulu video pendek dari saya. Semoga bermanfaat, dan sebelumnya saya mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe ke channel saya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menerima pemberitahuan ketika ada video terbaru dari channel saya. Tetap semangat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sukses selalu untuk semua petani porang di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.